ada beberapa kesalahan yang harus diperhatikan dalam perhitungan kalkulasi pompa, kalkulasi debit air ya. Nah, ini on, kita lihat tuh, kenceng. Kita pakai 3.800 liter per jam ya. Bagus hasilnya, memang bagus, kencang ya. Tapi kesalahan yang terjadi adalah tekor. Kita lihat ya, kita lihat tekor tuh. Ini sudah berkurang banyak, ini udah berkurang banyak. Nah, ini penuh airnya. Sistem budidaya lele dalam ember atau biasa disebut budidamber. Untuk budidamber ini adalah menggunakan sistem bioflok plus vortex seperti itu ya. Jadi ini adalah sistem bioflok dengan menggunakan aerasi, dengan bakteri yang kita gunakan adalah bioflok, dan ini adalah kolam vortexnya ya. Kali ini kita akan mereview beberapa request teman untuk budidaya lele di ember seperti itu. Untuk reviewnya sendiri, ini ada 2 kolam budidamber, 1 kolam toren ya. Jadi kita akan coba beberapa sistem ya. Yang pasti sistem bioflok. Jadi ada beberapa tata cara treatment bioflok itu sebelum tebar benih. Kita akan aplikasikan, nanti terserah mau seperti apa. Jadi kita akan coba sistem bioflok. Nanti kita akan pasang aerator di sini 1, 2, 3. Nah, kolam 1 ini adalah sebagai padatan begitu kan. Jadi kita menganut sistem bioflok dengan penambahan sistem vortex. Ini adalah aerator ya. Ini merek Yamano. Merek Yamano, serinya adalah ACO003. Ini walaupun bekas bandel, ini sudah hampir 5 tahun tidak digunakan ya. Dulu saya gunakan untuk sistem bioflok, jadi kali ini akan saya gunakan lagi untuk budidaya lele di ember dengan sistem bioflok ya. Ini review dari pompa 1200 ini merek Aquila P1200 dengan wattnya ada 13 watt, maksimal 6000 liter per jam ya. Jadi ini kecil ya, mereknya Aquila P1200. Jadi dia hanya 13 watt. Untuk kapasitasnya adalah 6000 liter per jam. Nah, ukuran ini seberapa? Nah, ini sebelumnya minta maaf, ini sudah saya lubangin ya, ini bekas ya. Nah, biasanya saya pakai pisau atau cutter ya untuk melubanginya. Usahakan jangan sampai terlalu besar ya, jangan terlalu sampai besar sehingga si ini itu apa namanya ya bahasanya, blong ya. Nah, usahakan seret. Nah, kalau seret seperti itu bagus. Ini kita lihat. Nah, ini bukan batu ya yang digunakan di akuarium, tapi ini plastik, terbuat dari plastik. Ini saya sudah memakai bertahun-tahun, ini hasilnya maksimal banget. Karena kenapa? Kesulitan di budidaya lele di ember atau di sistem bioflok itu biasanya mampet ya kalau dia pakai batu aerator yang dibeli di akuarium, toko akuarium begitu ya. Nah, sebelumnya ini kita ikat dulu. Nah, kita ikat dulu. Nah, ini nanti buat apa namanya, selang anginnya ya. Nah, ini buat pengikatnya. Usahakan ini ditaruh di sini dulu, gitu kan. Sini diikat gitu. Usahakan
pengikatannya yang kencang ya, jangan sampai lepas gitu. Nah seperti ini teman-teman. Nah cara pelupangannya seperti ini. Mungkin teman-teman sudah paham ya, tapi takutnya ada beberapa teman yang belum paham, makanya kita review kali ini. Nah usahakan, nah ini langsung tembus ke bawah. Nah seperti ini, jadi kita nggak dua kali ya. Nah seperti ini.
sobat Budik Number, ada beberapa kesalahan yang harus diperhatikan dalam perhitungan kalkulasi pompa, kalkulasi debit air ya. Nah, ini kita lihat nih, ini yang disebut hukum kapiler ya. Permukaan air rata ya, dari 4 kolam ini rata semuanya. Walaupun ini kelihatannya penuh tapi ini rata. Nah, kesalahannya adalah perhitungan volume air ketika disedot sama pompa ya. Kita coba lihat ya, kita on ya, pompa on. Nah, ini on, kita lihat tuh kenceng. Kita pakai 3.800 liter per jam ya. Bagus hasilnya, memang bagus, kencang ya. Tapi kesalahan yang terjadi adalah tekor. Kita lihat ya, kita lihat tekor tuh. Ini sudah berkurang banyak, ini udah berkurang banyak. Nah, ini penuh airnya. Nah, ini kesalahan ya. Jadi ini error, kita harus perbaiki ya. Kita harus ganti dengan pemakaian pompa dengan volume yang lebih kecil. Mungkin saya punya 1.500 atau 1.000 ya, 1.000 liter per jam ya. Nih, dengar ya, nih lihat tuh, tekor ini, tekor, tidak boleh, tidak boleh. Jadi kita akan ganti. Jadi perlu diperhatikan ya sobat budidaya lele di ember, Budidumber. Jadi ada beberapa kesalahan atau trial error ya. Jadi sebelum pemulaian budidaya kita wajib trial error. Jadi melihat kesalahan-kesalahan, jangan sampai ketika dalam budidaya itu terjadi. Ini error, berarti ini adalah kesalahan ya. Tapi kesalahan itu pasti ada solusinya. Solusinya adalah nanti pergantian pompa ya, dengan kapasitas di bawah 3.800. Mungkin ada 1.200 nanti kayaknya ya. Saya punya stok di apa namanya, dulu pompa akuarium 1.200. Kita akan coba ya. Saya akan mereview produk atau bahan buat persiapan budidaya lele di ember ya. Kita coba lihat. Ini adalah aerator ya. Ini merek Yamano. Merek Yamano, serinya adalah ACO003. Ini walaupun bekas, bandel ini. Sudah hampir 5 tahun tidak gunakan ya. Dulu saya gunakan untuk sistem bioflok. Jadi kali ini akan saya gunakan lagi untuk budidaya lele di ember dengan sistem bioflok ya. Kita lihat reviewnya ya. Ini sangat bagus ya. Coba kita lihat. Air pump powernya hanya 45 watt. Terus untuk outputnya adalah 70 liter per menit. Untuk pressure-nya adalah lebih dari 0,025 MPa. Ini bagus banget. Saya sudah coba memakainya 10 tahun yang lalu mungkin ya. Jadi ini 5 tahun yang lalu sudah nggak pakai gitu. Kita coba lihat nih. Ini udah karatan ya, tapi masih bagus ini. Ini reviewnya. Jadi ini nanti akan buat satu aerator ini akan dibagi menjadi 3 ya. Kita akan menggunakan pipa. Ini tujuannya nanti adalah menyimpan apa namanya, cadangan angin buat aerator supaya tendangannya makin bagus ya. Setelah saya review dari 10 tahun yang lalu itu lumayan bagus. Kenapa? Ibarat kata kita ini adalah kompresor ini udah menyimpan angin. Kita isi dari aerator ini, menyimpan angin dan disalurkan ke ember nantinya ya. Nah, ini ada sambungannya seperti ini. Ini dari 1/4 in, 1/4 in. Ini dari bawaannya ya, 1/4 in, nanti disambung sama pipa 1/4 in ke 1/2 in. Ini bisa beli di toko bangunan.
nanti masuk ke pipa, nanti dibagi lagi ke ember-ember yang ada nanti. Jadi seperti itu reviewnya. Ini lumayan bagus ya, 10 tahun ini udah 10 tahun tidak digunakan dalam 5 tahun terakhir ya. Ini udah lumayan usang sebenarnya, tapi bagus produknya ini, nyampe tuh konyok. Nah nih kita lihat, ini nyampe colokannya sudah potong ya. Nah rekomendasi buat teman-teman budidaya lele di ember nanti memakai aerator ini ya. Ini lumayan murah, irit listrik, jadi biaya listriknya tidak mahal ya. Untuk hasilnya, memaksimalkan hasilnya, makanya saya pakai sistem bioflok untuk budidaya lele di ember ini supaya hasilnya lebih maksimal ya, karena kita menggunakan kelebihan pada listriknya seperti itu. Jadi kita sudah coba tadi trial error ya, trial error terhadap pompa ya. Kita akan mereview pompa yang sebagai pengganti 3.800 liter per jam ya. Alhamdulillah saya punya stok. Ini review dari pompa 1200 ini merek Aquila P1200 dengan wattnya ada 13 watt, maksimal 6.000 liter per hour, per jam ya. Jadi ini kecil ya, mereknya Aquila P1200. Jadi dia hanya 13 watt, untuk kapasitasnya adalah 6.000 liter per jam. Mungkin nanti kita akan ganti dengan ini ya. Ini review untuk pompa nanti yang digunakan dalam budidaya ya, karena error airnya tekor, jadi kita ganti dengan pompa ini. Ini adalah pompa bekas akuarium ya. Dulu nanti kita akan coba, lumayan kecil ya, wattnya juga 13, ngirit berarti bagus, berarti ngirit ya. Kali ini kita akan mereview tata cara pemasangan selang aerator ke pipa ya. Kita lihat contohnya. Nah ini ada beberapa yang sudah terpasang ya, jelas nggak? Nah ini nih, atau satunya lah. Nah ini udah terpasang ya, kita coba di zoom ya. Sep. Nah seperti itu ya. Nah ini juga sama. Nah itu juga sama. Kita akan mereview cara pemasangannya bagaimana ya. Kita sudah siapkan bahan-bahannya. Nah ini kita sudah siapkan bahan-bahannya ya. Ada pipa, terus sambungan selang, ini bisa disebut lem bakar sama cutter ya. Satu lagi korek gas. Nah, oke, kita akan coba ya teman-teman biar paham ya. Takutnya ada beberapa teman yang belum paham seperti itu. Kita akan coba. Nah, sebelumnya kita kira-kira dulu ya, ini ukuran. Nah ukuran ini seberapa. Nah ini sebelumnya minta maaf, ini sudah saya lubangin ya, ini bekas ya. Nah biasanya saya pakai pisau atau cutter ya untuk melubanginya. Usahakan jangan sampai terlalu besar ya, jangan terlalu sampai besar sehingga si ini itu apa namanya ya bahasanya, blong ya. Nah usahakan seret. Nah kalau seret seperti itu bagus. Nih kita lihat. Nah ini bisa dibeli di toko-toko akuarium ya. Nah seperti ini. Nah ini kalau kena angin dia bisa nendang, bocor dari samping ya. Nah saya coba beli di toko alat tulis, ini apa namanya, lem bakar ya, atau di toko bangunan juga ada. Jadi kita akan coba ya, kita akan coba praktekkan. Ini bekas ya, jadi kita bakar.
Nah, untuk pembakaran diusahakan semaksimal mungkin ya. Jadi biar dia lengketnya itu sempurna. Kalau lengketnya sempurna dia bisa bagus. Nah, ini tinggal dicolek saja ke pinggir-pinggir bagian. Nah, mudah ya, mudah banget. Nah, seperti ini. Oke. Nah, cukup begitu saja. Ini tadi dikencang terus dikasih lem. Jadi dia rapat ya, kita coba lihat ya. Nah, ini rapat ini. Rapat. Nah, ini tujuannya apa? Tujuannya itu aerator kalau langsung ke selang itu ke kolam itu biasanya kecil ya. Jadi kita coba ke sistem yang namanya kompresor. Jadi kompresor itu adalah tempat penyimpan angin dulu ya, sama seperti kompresor. Jadi udara atau angin yang dihasilkan dari aerator itu berkumpul di pipa ini, nah nanti disalurkan ke selang-selang ke kolam begitu. Nanti ada settingannya ya, settingannya seperti ini. Jadi besar kecilnya nanti kita akan bisa disetting ya. Nah, ini seperti ini. Nah, kita coba lihat yang sudah terpasang ya. Nah, seperti ini. Ini sudah disambung. Nah, ini ada besar kecilnya. Nah, ini dari pompa aerator itu dia langsung ke pipa-pipa. Ini tujuannya adalah sebagai pengganti kompresor ya, dia menyimpan angin. Jadi tendangannya makin kencang ya, sehingga oksigen yang dihasilkan ke kolam-kolam itu tinggi. Jadi nanti kita akan pakai sistem bioflok kan. Sistem bioflok adalah bakteri aerob yang bisa hidup di DO atau oksigen terlarut dalam airnya itu adalah tinggi. Jadi nanti bisa sempurna untuk tempat hidup si vlog tersebut. Jadi seperti itu ya untuk keterangannya. Jadi kali ini kita akan mereview aerator ya, aerator. Nah, kita sudah siapkan aerator di situ. Ini ACO003 ya, dari Yamano. Nah, poinnya adalah review dari batu aerator. Nah, ini kita lihat ya, batu aerator ya. Nah, kenapa kita menggunakan ini? Nah, ini bukan batu ya yang digunakan di akuarium, tapi ini plastik, terbuat dari plastik. Ini saya sudah memakai bertahun-tahun, ini hasilnya maksimal banget. Karena kenapa? Kesulitan di budidaya lele di ember atau di sistem bioflok itu biasanya mampet ya kalau dia pakai batu aerator yang dibeli di akuarium, toko akuarium begitu ya. Jadi kita akan mereview ya, kita gunakan seperti ini, kita akan lihat ya. Nah ini bisa dibuka ya, ini kita bisa dibuka tuh. Jadi kalau kotoran itu, nah di sini tuh ada lubang-lubang kecil. Nah di sini tuh ada lubang-lubang kecil nih. Ini ada lubang-lubang kecil. Nah nanti udara aerator itu akan lewat sini begitu ya. Ini bisa dibuka semuanya. Nah untuk bagian bawah ini sebenarnya adalah pemberat ya. Tapi biasanya kalau sudah besar ikan lelenya nanti akan goyang-goyang. Jadi kita ada tambahan batu ya. Usahakan jangan bahan-bahan yang lain. Kalau kita bahan batu ya. Nah seperti ini kita gantung. Ini efektif banget. Jadi bagi teman-teman yang menggunakan batu aerator, rekomendasi ya yang seperti ini. Jadi terus contoh yang lain adalah, nah ini batu aerator yang
pasaran di toko-toko akuarium ya. Ini biasanya mampet ya, mampet ininya. Jadi kita membersihkannya susah. Terus nanti kalau digosok begini berudul ya, nih begitu. Terus satu lagi ada seperti ini. Nah, nih. Jadi rekomendasi nanti untuk pemakaian yang plastik seperti ini ya. Nah seperti itu. Ini bisa dipakai tapi tidak maksimal. Nanti maksimalnya seperti ini. Nanti biasanya ada di toko-toko online ya, banyak di toko akuarium juga banyak. Nah ini ada tipe yang kecil dan yang besar ya. Nanti kita akan coba bagaimana reaksinya dia terhadap angin aerator di dalam air ya. Ini bagus, ini rekomendasi. Jadi bisa beberapa minggu atau beberapa bulan tidak membersihkan sampai panen pun gitu. Tapi dengan batu aerator yang seperti ini 1 minggu sekali biasanya mampet ya. Mampet itu berakibat nanti balik ke mesin aerator. Mesin aeratornya kalau dia pressernya misalkan ya 10 bar, dia hanya keluar 5 karena mampet di batu, dia akan cepat rusaknya begitu. Ini rekomendasi banget. Jadi teman-teman nanti bisa pakai seperti ini ya. Tata cara pemasangan batu pemberat pada aerator di kolam seperti itu ya. Jadi ada beberapa teman kita yang bertanya bagaimana cara meletakkan batu di bawah ya. Nah ini kita sudah siapkan alat-alatnya, itu batu aerator yang warna-warni. Ini batu aerator. Nah ini batu ya, batu biasa, usahakan bersih. Kenapa saya pilih batu? Batu itu tidak mengandung bahan kimia yang lain ya, seperti plastik atau apa. Kalaupun plastik dia akan naik ya, kalau batu kan berat ya. Kita siapkan kabel tis 2 ya, kabel tis ini. Oke, contohnya adalah seperti ini. Nah contohnya seperti ini ya. Nah ini kenapa harus kasih pemberat? Karena ketika lele nanti besar itu nanti akan bergerak bebas ya dia. Jadi dia nanti akan ke kanan, ke kiri gitu kan, ke sini gitu kan. Ini ada fungsinya. Fungsinya adalah ketika dia di tengah. Kenapa dia harus di tengah ya begitu? Karena aerasi itu nanti berpusat pada titik di tengah dan dia menyebar ke rata ya, rata ke berbagai lingkaran ini. Nah itu yang biasa teman-teman bilang kalau kolam bulat itu kolam bioflok. Sebenarnya tidak seperti itu. Kolam bulat ya kolam bulat, kolam kotak ya kolam kotak gitu. Tapi kalau kolam bioflok itu adalah sistem bioflok ini, bukan kolam bioflok itu. Kolam bulat tapi sistemnya ya konvensional. Tapi kalau sistemnya bioflok ya dianjurkan pakai kolam bulat. Kenapa? Karena dia aerasi ada di tengah sehingga dia bisa menyebar rata ke seluruh kolam gitu kan. Beda kalau kolam kotak kita misalkan 1x2 itu harus dipasang dua di ujung kanan dan di ujung kiri. Kalau kolam bulat itu kenapa dia tingginya minimal 80-90 ya. Jadi dia aerasi di tengah, dia bisa menyebar rata ke seluruh kolam. Makanya desain kolam bioflok itu adalah kolam bulat seperti itu. Jadi ada beberapa hal yang teman-teman tidak paham atau salah ya. Jadi kalau kolam bulat ya kolam bulat. Kalau kolam bulat itu bukan kolam bioflok, bukan. Kalau bioflok itu adalah sistem. Nah kita akan langsung saja kita akan mereview ya bagaimana tata cara pemasangannya begitu ya. Jadi begini, nah sebelumnya ini kita ikat dulu. Nah kita ikat dulu. Nah ini nanti buat apa namanya selang anginnya ya. Nah ini buat pengikatnya. Usahakan ini ditaruh di sini dulu gitu kan, sini diikat gitu. Usahakan pengikatannya yang kencang ya, jangan sampai lepas gitu. Nah seperti ini teman-teman.
Nah, seperti ini. Oh, nah, jadi begini. Nanti kita akan potong. Usahakan pemotongannya nanti tidak tajam ya, karena di dalam nanti ada ikan lele, dia luka. Kalau luka dia akan kanibal biasanya. Seperti itu ya. Oke ya. Jadi nanti ini kita langsung pasang saja di kolam gitu. Misal. Nah, ini kita potong. Nah, usahakan ini jangan sampai tajam ya. Kita potong pakai tang potong ya. Nah, ini jangan sampai tajam. Terus yang bawah juga sama. Oh ya. Nah, ini jangan sampai tajam. Nah, ini nanti selang masuk ke sini. Nah, selang itu nanti langsung disambung ke pipa begitu ya. Kita coba lihat ya. Kita ambil selang. Nah, kita akan pasang. Nah, ini begini. Ini langsung dipasang saja. Serep, serep. Nah, ini pemberatnya. Nah, ini akan bagus. Untuk batu aeratornya kita udah review ya kemarin ya. Mudah-mudahan dapat dipahami. Terus kita pasang. Nah, usahakan tepat di tengah ya. Nah, usahakan tepat di tengah. Usahakan tepat di tengah. Karena nanti aerasinya akan berputar. Kenapa sistem bioflok itu dianjurkan kolam bulat seperti itu ya. Nah, tepat di tengah. Terus dia di bawah. Usahakan di dasar ya. Karena nanti akan mengadu air ya. Mengadu air sehingga oksigen terlalu dalam airnya tinggi. Sehingga bakteri flok nanti akan hidup ya. Bakteri flok hidup, dia akan mengurai atau memfermentasi si fases ikan atau tai ikan menjadi flok itu. Flok nanti bisa dimakan sama ikan, jadi sebagai bahan cemilan selain pelet ya. Makanya kenapa untuk kolam bioflok itu FCR-nya bisa rendah, karena dia flok itu bisa dimakan sama lele, sama seperti plankton seperti itu ya. Kalau plankton kan perlu matahari, kalau flok dia hanya perlu aerasi saja. Aerasinya harus tinggi. Kita akan mereview cara pembuatan pipa buangan ya. Jadi sebelumnya salam sukses berjamaah petani lele Nusantara. Salam hangat dari Kota Karawang, Jawir Farm. Kita kali ini akan mereview tata cara pembuatan pipa buangan ya. Nah, kita lihat ya. Ini pipa buangan ini berfungsi untuk supaya ketika air padatan keluar dari bawah buangan ini, ikan tidak ikut ya. Ini contohnya seperti itu. Nah, kita lihat di kolam satu lagi. Nah, ini contohnya juga seperti ini ya. Jadi kita akan mereview cara pembuatannya ya. Yang pasti ada lubang-lubang kecil untuk pembuangan air padatan ya. Nah, jangan lupa itu ada dop ya. Dop itu kita menggunakan pipa 1,5 in ini. Ini dop atau tutup pipa 1,5 in. Nah, ini bolong-bolong ya. Kita akan coba mereview bagaimana cara pembuatannya ya. Nah, kita sudah siapkan di sini mata bor. Kita menggunakan mata bor 3. Jadi takutnya nanti ada beberapa ikan kecil yang masuk. Kita akan uji coba ikan kecil, ikan besar, ikan sedang gitu. Jadi kita setting saja di sini untuk pembuatan buangannya adalah pipa yang
lubangnya kecil ya. Nah, kita siapkan mata bor. Terus yang keduanya ini tadi sudah saya lubangin ya. Nah, cara pelubangannya seperti ini. Mungkin teman-teman sudah paham ya, tapi takutnya ada beberapa teman yang belum paham, makanya kita review kali ini. Nah, usahakan. Nah, ini langsung tembus ke bawah. Nah, seperti ini. Jadi kita nggak dua kali ya. Nah, seperti ini. Nah, kita nggak dua kali. Oke. Nah, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan. Nih, sampai tembus. Satu lagi. Nah, cukup ya. Ini udah satu baris. Nah, ini kurang satu baris lagi. Boleh banyak, tidak apa-apa. Asalkan ikan tidak keluar ya. Hanya padatan saja. Air padatan. Jadi, ini fungsinya untuk membuang padatan. Padatan nanti akan mengalir lewat sini. Kita akan kumpulkan di kolam sistem Vortex ya. Itu tujuannya. Jadi ketika kita buang air tidak ikut ikannya kebuang. Nah, jangan lupa kita bersihkan ya. Nah, seperti ini. Oke ya, udah jadi ya. Nah, seperti ini. Udah jadi ya. Nah, ini dop setengah in. Nah, ini pipa setengah in. Nanti kita akan colokkan ke pembuangan. Nah, ini buangan ini nanti tujuannya untuk membuang padatan-padatan ikan lele, sisa fases ikan ya, atau tai ikan. Sekarang kita akan review cara kerja dari pompa ya. Pompa yang sudah diganti ya, karena pompa kemarin itu tekor. Nah, ini yang kita sebut sebelumnya adalah hukum kapiler ya. Ini semuanya rata ya. Nah, nanti targetnya adalah air itu segini. Jadi untuk ember ini nanti kira-kira 70 liter ya. Nanti 1 liter 1 ikan berarti 70 ekor sampai panen. Nah, ini sudah dihitung tadi. Untuk tingginya 45, diameternya adalah 80, jadi R-nya itu 40, jadi volumenya nanti Pi 3,14 kali R kali 40 kali 40 ya. Jadi Pi kali R kali tinggi, artinya 3,14 kali 40 kali 40 kali 45. Nanti kita hitung volumenya berapa. Untuk 1 liter ikannya untuk 1 liter 1 ikan, jadi volumenya berapa nanti kita akan isi sesuai dengan volume air ya. Nah, kita akan review pompanya. Nah, ini nggak kelihatan ya dari sini. Nah, ini kelihatan sama aja. Nah, kita review nih pompanya tadi 120A 600 liter per jam. Jadi ini sengaja kita hubungkan ke atas untuk ketika padatan nanti ada di bawah nggak jelas ya. Padatan ada di bawah karena ini adalah menggunakan sistem Vortex, padatan di bawah. Nah, nyedotnya itu air di atas. Ini nanti adalah aerasi ya, jadi bakteri yang ada di kolam Vortex ini dia akan berkembang biak lagi. Jadi kita akan review pompanya ya. Kita akan hidupkan. Coba kita akan hidupkan. Ya. Oke. Nah, ini mengalir, udah mengalir.
review pompanya ya. Nah, kemarin kita pakai pompa yang 3.800 liter per jam, itu tekor ya. Nah, ini cara kerjanya. Ketika air ditarik sama pompa, dia akan terhubung sama pipa 1, 2, 3. Itu dari 3 pipa itu 3 keran nanti akan mengalir, dan dia akan membuang ke arah buangan pipa yang sudah kita buat. Lubangin 1, itu 2, itu 3. Nah, dari 3 kolam budidaya nanti tersambung menjadi 1, balik lagi ke chamber atau ke kolam vortex ini. Nah, itu desainnya udah kita share ya. Ya, nanti airnya akan muter yang di bawah. Nah, ini kita lihat nih ada pusaran, artinya dia yang tersedot air atas yang bukan padatan ya. Berarti kita akan ambil kolam vortex ini air atasnya saja, bukan air bawah ya. Air bawah nanti akan berkumpul di tengah dan nanti akan terbuang di sini. Kondisional ya buangnya ya, nanti padatan itu. Nah, itu cara kerja sistem pompanya untuk kolam budidaya ember, sistem bioflok, dan sistem vortex. Jadi pompa ini, karena sistem vortexnya menggunakan pompa, kita review pompa dulu. Nah, setelah ini kita akan review aerasinya ya. Kali ini kita akan mereview sistem aerasinya. Jadi kita udah siap ya untuk review aerasinya. Mesin aeratornya kemarin kita sudah mereview ya. Jadi ini yang sudah berjalan adalah sistem sirkulasinya. Ini sistem vortex. Ini kembali ke kolam, ke kolam. Nah, dari kolam ini dibalikin lagi ke chamber vortex ini ya. Jadi untuk selanjutnya kita coba ya sistem aerasinya ya. Ini Yamano ACO 003. Coba kita nyalakan dulu. Colokannya mana? Ini dia. Nah, kita colokin dulu. 1, 2. Nah, untuk awal itu suaranya lumayan kenceng ya, karena dia mengisi ke tabung-tabung ini seperti yang saya share di awal. Review aerasinya ini akan terisi seperti sistem sistem kompresor ya, sistem kompresor ini akan terisi. Nah, di pipa-pipa ini akan terisi. Nah, nanti suaranya akan halus ya ketika sudah dibuka. Kita coba buka ya, kita coba buka. Ini kita putar saja. Nah, sudah. Nah, ini sistem aerasinya ya, terjaga ya. Karena terlalu nggak kelihatan, kita coba ini yang belum dinyalakan ya. Dan ini yang dinyalakan, kita coba matikan filternya dulu ya. Filternya, pompanya dulu supaya kelihatan ya. Kita cabut dulu. Nah, pompanya sudah mati, jadi ketahuan ya. Nih aerasinya 1. Jadi tujuannya untuk ditaruh di pipa itu nih, taruh di pipa itu tujuannya untuk seperti sistem kompresor ya, menyimpan angin dan nanti dibagi-bagi ke kolam-kolam. Nah, ini dia. Wush, mantap. Kita coba ya dengan 4 kolam. 4 kolam itu 3 kolam budidaya. Nah, yang satunya kolam chamber itu juga dikasih dikasih
susah banget ini. Om minta tolong Om. Minta tolong kendorin itu Om. Kendorin ini Om. Kendorin ya. Nah kita minta tolong sama Om Peri nih, masternya Jawir Farm nih. Nah ini cara kerjanya begitu. Yuk kendorin. Buka Om, buka. Nah, kita coba ya untuk kolam nih aerasinya lumayan kenceng ya. Ini di tengah aerasinya, jadi ini menyebar ya, menyebar. Kenapa sistem bioflok itu dianjurkan kolam bulat? Karena dia wajib di tengah ya, di tengah seperti ini. Nah di tengah itu dia aerasinya rata ke berbagai tempat kolam ya. Nah seperti itu kolam bioflok nih, dengan keadaan 3 kolam 4 kolam ya, 4 aerasi itu bisa mampu ya dengan ACE 003 itu. Nah seperti itu kita lihat ya tuh. Oke, aerasinya bagus, 1 2 3. Nah ini 4. Ini kecil saja ya, karena di kolam vortex ini nanti kita akan menciptakan padatan untuk buangan padatan nanti di sistem vortex ini ya. Jadi ini kecil saja, jadi ketika di bawah nanti padatan berkumpul dia akan dibuang sini secara berkala ya, kondisional saja. Terus ya itu di pipa bawah itu ada. Nah ini sistemnya muter ya vortex itu. Nah di atas ini kan tidak ada padatan. Nah untuk bakteri starternya, vlognya itu di atas itu ada. Nah dia ada penambahan DO kecil saja enggak apa-apa. Nah setelah itu ditarik sama pompa, nanti disalurkan ke kolam-kolam seperti itu. Oke, itu saja review dari mesin aerator ACE 003 sistem budidaya ember plus sistem bioflok dan penambahan sistem vortex ya. Oke, jika kurang paham, tidak dimengerti, boleh bertanya di kolom komentar. Terus untuk selanjutnya bantu untuk like serta komentarnya ya, yang positif, yang membangun demi kemajuan bersama Lele Nusantara. Terus jangan lupa di share ya, di share itu ilmu yang bermanfaat, di share ke teman-teman yang kurang paham, itu akan berkah terhadap usaha kita. Jadi itu tujuan saya, sudah lama bikin video untuk mereview berbagai macam tata cara budidaya lele, mau konvensional, RWS, GWS, tanah ataupun sistem bioflok, budidamber. Ini request dari teman-teman. Jadi tujuannya berkah buat usaha saya, baik untuk teman-teman budidaya lele, jangan sampai salah ya. Itu saja, terima kasih, salam sukses bersama, salam hangat dari Kota Karawang, Jawir Farm. Terima kasih.